Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang berjudul Isra Mi'raj dan Krisis Perdamaian Arab Israel, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber krisis. Peperangan-peperangan hebat yang terjadi pada tahun 1948, 1956, 1967, 1973, dan tahun 1982 terjadi karena sifat Zionis yang imperialistik dan kolonialistik. Dalam peperangan itu selalu berakhir dengan kemenangan Israel, dan Israel memperoleh tambahan wilayah, terutama perang pada tahun 1967 karena Israel memperoleh tambahan semenanjung Sinai dan jalur Gaza dari Mesir, tepi barat Sungai Yordan atau the West Bank dari Jordania, dari Suriah berupa dataran tinggi Golan, yang semuanya itu sangat strategis, baik dari segi politis dan ekonomis maupun dari segi pertahanan dan keamanan Israel. Dipertahankannya daerah-daerah itu oleh Israel merupakan sumber krisis perdamaian Arab Israel yang sekarang sedang dirintis. Semenanjung Sinai dan jalur Gaza berdasarkan perjanjian damai Camp David telah diserahkan kembali kepada Mesir. Sekarang cara menyelesaikan krisis tersebut bagaimana? Hendaknya semua pihak sadar bahwa wilayah Palestina yang jika didasarkan atas Quran suci dan Bible atau Alkitab disebut negeri yang dijanjikan, diwariskan kepada Ibrahim dan anak cucunya. Kejadian 12 ayat 7. Ibrahim memperanakkan Ismail. Kejadian 16 ayat 15. Saya ulangi lagi. Ibrahim memperanakkan Ismail. Kejadian 16-15 dan Iskak. Kejadian 37 ayatnya 112. Saya ulangi lagi karena ini cukup penting. Negeri yang dijanjikan diwariskan kepada Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya. Ini dalam Kejadian 12 ayatnya 7. Ibrahim memperanakkan Ismail. Kejadian 37 ayat 100 dan 101. Kemudian Kejadian 16-15 atau Kejadian 16 ayat 15 dan memperanakkan Iskak. Kejadian 21 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab
dan Ishak nenek moyangnya bangsa Israel. Jadi bangsa Arab berhak menempati negeri yang dijanjikan itu. Kejadian 17 ayatnya 8. Sebagaimana bangsa Israel. Kejadian 28 ayat 13. Janji Tuhan itu telah dipenuhi. Sejak sepeninggal Musa alaihissalam, bangsa Israel menempati negeri yang dijanjikan itu, yaitu Palestina. 2 kali mereka berbuat kerusakan, maka diusir mereka dari negeri yang dijanjikan itu dan mengembara ke seluruh dunia. Dalam masa pengembaraan Israel yang kedua, Islam lahir dan terpenuhilah janji Tuhan yang Maha Esa lewat puteranya Ismail, bahwa anak cucunya yakni bangsa Arab menguasai negeri yang dijanjikan itu. Hal ini telah diperlihatkan kepada Nabi suci Muhammad SAW pada waktu beliau diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di samping itu, Tuhan yang Maha Esa juga berjanji bahwa bangsa Israel yang telah terusir dan mengembara ke seluruh dunia itu pada zaman akhir akan kembali ke Palestina lagi berkat bantuan Ya'juj dan Ma'juj. Surat Al-Anbiya ayatnya 96. Dan nubuat ini sekarang juga telah terpenuhi. Sekarang Israel sebagai suatu bangsa yang berdaulat de facto tidak dapat disangkal lagi. Maka dari itu, untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah perlu kearifan dan kebesaran jiwa sebagaimana telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang telah mengizinkan kaum Yahudi menetap di Yerusalem, bahkan membagi Yerusalem menjadi 4 wilayah, yakni yang nomor 1 wilayah Islam yang menguasai Al-Karomatus Syarif, yang orang Inggris menyebut Temple Mount, tempat berdirinya Kanisah atau Sinagog Sulaiman, yang sekarang berdiri Masjidil Aqsa. Wilayah yang kedua adalah wilayah Kristen Ortodok yang memiliki gereja Makam Kudus. Yang ketiga adalah wilayah Kristen Armenia. Dan yang keempat adalah wilayah Yahudi yang mempunyai tembok ratapan. Sebelum itu kaum Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Yerusalem yang damai pada zaman Khalifah Umar itu merupakan prototip Timur Tengah yang damai pada zaman akhir ini. Maka dari itu, nasib Palestina, negeri yang dijanjikan, dilukiskan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya dalam Quran suci sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam kitab atau Zabur setelah peringatan bahwa hamba kami yang soleh akan mewaris bumi. Sesungguhnya dalam ini adalah amanat bagi kaum yang mengabdi kepada kami.
dan tiada kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian bangsa. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 105 sampai dengan ayat 107. Nah, dari ayat-ayat suci Al-Quran inilah bahwa Allah tidak mewariskan negeri yang dijanjikan itu kepada suatu bangsa atau suatu umat atas dasar etnis, melainkan atas dasar teologis atau moral, yakni hamba Allah Ta'ala yang soleh, yang mengabdi kepadanya. Artinya negeri yang dijanjikan itu tidak untuk bangsa Arab saja atau bangsa Israel saja, melainkan untuk mereka yang soleh dan mengabdi kepada Allah Ta'ala. Secara etnik bangsa Arab bisa Israel. Yang kedua, saya ulangi lagi, secara etnik bisa bangsa Arab, bisa bangsa Israel. Yang kedua-duanya adalah keturunan Ibrahim alaihi salam yang berhak mewarisi negeri yang dijanjikan itu. Kejadian 12 ayatnya 7. Sekarang sudah waktunya kedua bangsa itu adalah harus hidup rukun berdampingan sebagai puteranya Bapa orang beriman, yakni Ibrahim alaihissalam. Demikian uraian dari Simon Al-Yasir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.